Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan menghitung kebutuhan PLTS untuk rumahan. Nah, di sini kita akan menghitung dan menentukan komponen-komponen seperti panel surya, baterai atau aki, inverter dan solar charge controllernya. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang lampu. Lampu jumlahnya ada 3. Daya ketiga lampu ini 15 watt dan dihidupkan selama 10 jam per hari. Jadi kita dapatkan total daya listrik untuk lampu itu 150 watt, hasil kali dari 10 jam dan 15 watt. Nah, di sini kita juga membutuhkan total daya listrik keseluruhan peralatannya. Total daya listrik peralatannya itu adalah 805 watt. Dan yang paling penting, kita membutuhkan total daya listrik dari semua peralatan listrik berdasarkan lama waktu menyalanya. Ini didapatkan total daya listriknya itu 4260 watt. Nah, dari data total daya listrik ini kita bisa mencari seberapa besar daya yang sebenarnya kita butuhkan untuk sistem PLTS ini. Nah, karena panel surya itu merupakan komponen pembangkit yang banyak lossnya, jadi energi yang dihasilkan panel surya tidak sepenuhnya 100% bisa diterima oleh beban pada sistem PLTS. Ada energi yang hilang sebesar 40%, sehingga hanya 60% yang bisa diterima oleh beban atau lampu. Dari sini kita harus menaikkan kebutuhan total daya listrik kita yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Cara menghitungnya seperti ini. Total daya sama dengan daya rumah yaitu 4260 watt dibagi dengan 60%. Sehingga didapatkan daya sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah 7100 watt. Nah, dari total daya yang sebenarnya yang kita butuhkan, kita dapat menentukan seberapa besar daya yang bisa dihasilkan oleh panel surya. Nah, daya yang dihasilkan panel surya itu namanya watt peak. Nah, watt peak itu adalah daya tertinggi yang bisa dihasilkan panel surya pada saat penyinaran yang paling tinggi atau yang paling terang dari sinar matahari. Nah, umumnya di Indonesia penyinaran yang paling terang atau paling tinggi itu hanya berlangsung 5 jam per hari, yaitu jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa watt peak atau daya puncak yang dapat dihasilkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan daya sebesar 7100 watt. Daya puncak panel surya sama dengan total daya dibagi dengan waktu optimal. 7100 watt dibagi dengan 5 jam, maka didapatkan daya puncak panel surya atau watt peaknya itu sebesar 1420 watt peak. Itu adalah daya puncak panel surya untuk memenuhi kebutuhan daya 7100 watt. Nah, kita sudah mendapatkan daya puncak atau watt peak panel surya yaitu 1420 watt peak. Dari sini kita bisa menentukan berapa jumlah panel surya yang kita butuhkan. Macam-macam panel surya dibedakan berdasarkan watt peaknya atau WP. Contohnya 50 watt peak, 100 watt peak, 200 watt peak, 300 watt peak, 400 watt peak, dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita pilih yang 100 watt peak. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah panel 100 watt peak yang kita butuhkan agar panel surya dapat menghasilkan 1420 watt peak? Nah, sederhananya kita bisa membagikan 1420 watt peak dengan watt peak panel suryanya, yaitu 1420 watt peak dibagi dengan 100 watt peak, maka didapatkan 14,2. Nah, ini masih angka koma, kita bulatkan ke 15. Jadi jumlah panel surya 100 watt peak yang kita butuhkan yaitu 15 lembar. Nah, 15 lembar 100 watt peak panel surya ini yang akan kita pasang pada sistem PLTS-nya. Oke, panel suryanya sudah ditentukan, lanjut ke baterai atau aki ya, teman-teman. Nah, aki di sini berfungsi sebagai cadangan energi. Pada siang hari, panel surya menghasilkan arus listrik yang berguna untuk pengecasan aki atau baterai. Dan secara bersamaan, energi yang tersimpan pada aki atau baterai itu disalurkan ke beban atau lampu. Nah, pada saat malam hari, baterai hanya berfungsi sebagai penyalur energi ke beban. Nah, yang perlu diingat, energi yang dihasilkan oleh baterai atau aki tidak 100% sampai ke beban atau inverternya. Akan ada energi yang hilang sebesar 5%, sehingga energi yang sampai ke beban atau inverter itu hanya sebesar 95%. Sehingga kita bisa menghitung cadangan baterai atau aki sesuai kebutuhan
daya rumah, dan energi yang hilang. Nah, rumusnya seperti ini. Cadangan aki atau baterai sama dengan daya rumah 4260 watt dibagi dengan 95%. Jadi didapatkan 4480 watt. Nah, itu adalah energi yang dibutuhkan beban pada sistem PLTS ini. Lalu kita bisa menentukan jumlah baterai yang akan kita pasang pada sistem PLTS ini. Macam-macam baterai di pasaran ada banyak berdasarkan tegangan dan kapasitasnya. Contohnya yang pertama 12 volt 45 Ah, 12 volt 100 Ah, 12 volt 200 Ah, dan lainnya. Untuk memudahkan perhitungan, kita memilih baterai dengan tegangan 12 volt dan kapasitasnya 100 Ah. Nah, jumlah baterai bisa dicari menggunakan rumus daya listrik yang dihasilkan oleh baterai dibagi dengan kapasitas baterai, yaitu 4480 watt dibagi dengan 1200 watt, sehingga dihasilkan 3,7 watt. Nah, dari 3,7 watt ini kita bulatkan ke atas sehingga didapatkan 4 buah baterai yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah, tapi tunggu dulu teman-teman. Nah, karena baterai akan rusak apabila dikuras secara berlebihan, maka kita akan menyisakan 50% isi dari baterai itu, sehingga yang tadinya jumlah baterai yang kita butuhkan adalah 4 buah, maka kita akan mengkalikan 2 karena kita harus menyisakan isi dari baterai sebanyak 50%, tidak boleh kurang dari 50%, sehingga jumlahnya menjadi 8 buah baterai yang kita butuhkan untuk dapat menghasilkan 4484 watt. Oke, panel sudah, baterai sudah, kita beralih ke inverter. Nah, fungsi utama inverter ini sebagai pengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Kenapa harus diubah ke tegangan AC? Karena peralatan listrik yang ada pada rumah kita semuanya membutuhkan tegangan AC. Nah, untuk menentukan berapa watt inverter ini, kita dapat mengacu dari tabel sebelumnya. Kita lihat daya listrik apabila semua peralatan listrik dinyalakan secara bersamaan, yaitu jumlahnya 805 watt ya teman-teman. Nah, jadi inverter yang beredar di pasaran itu ada 500 watt, 1000 watt, 2000 watt, dan seterusnya. Nah, di sini karena keseluruhan daya listrik peralatan 805 watt, jadi kita memakai ring watt inverter itu di atas 805 watt. Jadi kita bisa pilih inverter yang 1000 watt teman-teman. Oke, panel surya sudah, baterai sudah, inverter sudah. Yang terakhir itu ada solar charge controller atau SCC ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menentukan ampere dari SCC ini. Nah, untuk menentukan ampere dari SCC, kita membutuhkan spesifikasi panel surya yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, panel surya itu adalah 100 watt peak. Nah, spesifikasi bisa kita lihat pada sisi belakang panel surya. Contoh spesifikasinya seperti ini. Nah, pada spesifikasi ada beberapa parameter. Nah, watt peak termasuk ya teman-teman, itu ada 100 watt, ada VMPP, ada IMPP, ada VOC, dan ISC. Nah, parameter yang kita sorot di sini itu adalah ISC atau short circuit current. Nah, nominalnya itu 5,89 ampere. Dan sebelumnya kita telah menentukan berapa lembar panel surya 100 watt peak yang kita butuhkan ya teman-teman, yaitu 15 lembar. Nah, dari sini kita bisa menentukan ampere dari SCC yang kita butuhkan, yaitu ISC 5,89 dikali dengan jumlah panel surya yaitu 15 lembar, sehingga didapatkan 88,35 ampere. Karena SCC tidak ada yang 88 ampere, jadi kita mencari yang mendekati di atasnya yaitu 100 ampere. Nah, kita bisa pakai SCC 100 ampere pada sistem ini. Oke, komponen-komponen penting pada sistem PLTS rumahan sudah kita tentukan. Jadi kesimpulannya, kita dapat menggunakan panel surya 100 watt peak sebanyak 15 lembar. Sedangkan sistem storage-nya atau penyimpanannya menggunakan baterai dengan tegangan 12 volt dan kapasitasnya 100 Ah sebanyak 8 buah. Dengan SCC sebagai pengontrolan pengecasan pada baterai, itu dapat kita pilih yang 100 ampere. Dan inverter sebagai pengubah tegangan DC menjadi AC, itu kita pilih yang 1000 watt. Nah, itu adalah komponen-komponen pada sistem PLTS rumahan ini. Oke, sekian video tentang perhitungan kebutuhan PLTS. Nah, apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.